Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita buka dengan doa. Semoga diberi kelancaran selama kuliah nanti. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya karena masih bisa hadir dalam perkuliahan hari ini. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan mengecek koneksi sekaligus kehadiran. Yang pertama, Ferdian Syahnur Aziz. Hadir, Pak. Oke. Yang kedua, Wahyu Putradi. Hadir. Oke, alhamdulillah masih bisa hadir semua, menandakan bahwa kalian masih punya semangat dan motivasi untuk mengikuti perkuliahan. Oke, langsung saja saya akan menampilkan Oke. Nah, sebelum memulai perkuliahan, saya ingin menyampaikan satu hal yang menarik tentang perkuliahan hari ini. Kalian bisa lihat gambar di layar monitor. Ini adalah gambar dari DJ Mixer. Nah, dari salah satu dari kalian, kira-kira ada yang tahu rangkaian apa yang memiliki peran penting dalam rangkaian DJ Mixer ini? Mungkin saya mencoba. Aziz, silakan. Menurut saya yang komponen yang berperan penting dalam alat ini ya mixer itu sendiri. Jadi seperti pencampur itu, Pak. Oke, mixer dari Mas Aziz mixer. Untuk Mas Wahyu mungkin ada tanggapan? Kurang lebihnya sama, Pak. Oke, kurang lebihnya sama ya. Jadi kalian berdua memberikan tanggapan bahwa yang paling penting dalam DJ mixer ini adalah mixer itu sendiri. Oke, benar, tapi kurang tepat. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas tentang filter frekuensi. Kenapa filter frekuensi? Karena pada mixer ini terdapat berbagai macam frekuensi. Ada frekuensi bass, ada frekuensi vokal, dan ada frekuensi tweeter atau frekuensi tinggi, high filter. Di situ untuk memilah-milah frekuensi tersebut dibutuhkan rangkaian yang namanya filter frekuensi yang akan memilah-milah frekuensi tersebut sebelum akhirnya masuk ke dalam rangkaian yang bernama mixer ataupun pencampur itu tadi. Seperti itu, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, kita langsung ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah menguraikan definisi dari filter aktif. Yang kedua, menguraikan definisi filter aktif low pass filter. Yang ketiga, menguraikan definisi filter aktif high pass filter. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip kerja filter aktif low pass filter. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi prinsip kerja filter aktif high pass filter. Oke. Saya langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang filter frekuensi. Filter frekuensi merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi memisahkan satu dari dua frekuensi yang masuk. Jadi dia berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi yang diinginkan, di mana salah satu frekuensi akan dibuang dan hanya satu frekuensi yang dilewatkan. Tergantung dari konfigurasi filter yang digunakan. Jadi ada frekuensi yang diloloskan dan ada frekuensi yang dibuang. Tujuan utamanya adalah mendapatkan frekuensi yang diinginkan dan membuang frekuensi yang tidak diinginkan. Itu adalah definisi dari filter frekuensi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sementara belum ada. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke materi yang kedua. Nah, untuk filter frekuensi pada umumnya ada dua golongan. Yang pertama adalah filter pasif dan yang kedua adalah filter aktif. Filter pasif umumnya hanya menggunakan komponen R, C, ataupun L, sehingga kualitas filter kurang baik atau masih mengandung noise. Hal ini disebabkan karena tidak ada komponen penguat op-amp.
sehingga penguatan untuk filter jenis ini kurang dari sama dengan 1. Jadi filter pasif ini dia tidak memiliki rangkaian penguat, hanya menggunakan komponen pasif sederhana, yaitu dari kombinasi R dan C ataupun dengan L. Yang kedua adalah filter aktif, yang umumnya menggunakan komponen R, C, dan OM, sehingga hasil filter lebih baik dikarenakan pada filter ini terdapat suatu komponen yang digunakan sebagai penguat sinyal dan tegangan yang dinamakan OM. Penguatan untuk jenis filter ini lebih dari sama dengan 1. Kenapa lebih dari sama dengan 1? Karena filter aktif ini menggunakan penguat, yang dalam hal ini adalah OM. Oke, untuk filter pasif dan filter aktif bisa dimengerti? Bisa, bisa. Bisa saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah dari filter frekuensi aktif. Filter frekuensi aktif pada umumnya dibedakan menjadi 3. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas 2 filter frekuensi aktif, yaitu filter aktif low pass filter dan filter aktif high pass filter. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari informasi tentang filter aktif low pass filter dan filter aktif high pass filter. Mungkin bisa diputuskan masing-masing dari kalian ambil satu materi. Misalnya kalau Mas Aziz mau low pass filter silahkan, ataupun Mas Wahyu ingin membahas tentang high pass filter silahkan. Gimana? Ada tanggapan? Aziz yang mana? Saya lupa saja, nggak apa-apa. Oke, Mas Aziz high pass filter. Untuk Mas Wahyu berarti low pass filter ya? Baik, siap. Oke, siap. Pak, Oke, Mas Aziz silahkan. Ada tanggapan? informasi yang dicari itu apa saja ya, Pak? Oh ya, terkait informasi yang dicari adalah definisi dan prinsip kerjanya. Silakan dijelaskan secara sederhana dan singkat prinsip kerja dari filter tersebut itu seperti apa. Bisa dipahami? Oke. Saya berikan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke, silakan. Oke, sudah 2 menit berlalu. Mungkin sudah ada yang mendapatkan informasi. Saya coba menjawab, Pak. Oke, mungkin dari Mas Wahyu terlebih dahulu. Yang tugasnya adalah low pass ya? Oke. Ya, saya baca-baca ini filter low pass itu digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Oke. Nah, dalam pengimplementasiannya itu biasanya digunakan untuk Twitter, Pak. Sebelum masuk speaker bus atau subwoofer. Kalau di website saya baca seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wahyu untuk jawabannya. Kita beri aplaus untuk Mas Wahyu. Oke, dari Mas Aziz mungkin ada tanggapan untuk informasi dari Mas Wahyu? Mungkin sedikit menambahkan. Oke, Jadi silakan. kalau website yang saya browsing itu untuk komponen low pass filter itu dominan menggunakan resistor, Pak.
Seperti itu. Oke, terima kasih untuk tanggapan kalian berdua. Oke, benar sekali. Jadi, saya akan kuatkan lagi bahwa low pass filter berfungsi memfilter frekuensi tinggi dan melewatkan frekuensi rendah. Jadi, frekuensi yang tinggi dibuang dan frekuensi yang rendah diloloskan. Ini adalah contoh dari rangkaian low pass filter. Oke. Pada kelas sebelumnya, pernah saya jelaskan bahwa XC, Oke. Di sini ada komponen yang paling berperan di sini adalah kapasitor. Kenapa kapasitor? Seperti yang kita ketahui bahwa rumus resistansi dari kapasitif atau XC sama dengan 1/2 pi F C. Di sini semakin tinggi frekuensi, maka nilai reaktansi kapasitif akan semakin kecil. Sehingga di sini pada saat kapasitor dihubungkan ke ground ke sini, maka frekuensi tinggi akan tertarik ke sini. Karena hambatan di sini kecil. Karena hambatan di sini kecil, maka arus dominan ke ground. Sehingga untuk frekuensi rendah, dia diloloskan ke penguat, ke op-amp. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Sementara dari saya belum, Pak. Oke. Saya juga belum. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, untuk penguatan dari bagian op-amp ini bisa ditentukan dengan rumus AV sama dengan 1 ditambah R2 per R1. Jadi untuk penguatannya digunakan penguatan non-inverting, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penguatan tanpa adanya pembalikan sinyal input. Itu untuk rangkaian low pass filter. Oke. Yang kedua, untuk high pass filter, silahkan Mas Aziz disampaikan hasil bacaannya. Jadi izin menyampaikan ya Pak. Oke, silakan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, high pass filter adalah atau singkatan HPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Jadi frekuensi tinggi ini yang akan dilewatkan. Untuk yang frekuensi rendah itu istilahnya diblokir. Seperti itu Pak. Dan komponen atau konfigurasi high pass filter itu ada RC atau RL seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aziz. Untuk Mas Wahyu, silahkan kalau ada tanggapan. Belum ada Pak, mengikuti. Oke, saya kuatkan lagi. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Aziz untuk informasi yang telah disampaikan. Jadi dari yang kita dapat dari Mas Aziz tadi dapat disimpulkan bahwa high pass filter berfungsi untuk memfilter frekuensi rendah dan melewatkan frekuensi tinggi. Jadi frekuensi yang rendah dibuang ke ground dan yang frekuensi tinggi diteruskan ke penguat. Untuk contoh rangkaian dasar dari high pass filter ini hampir sama sebenarnya seperti low pass filter. Akan tetapi yang berbeda adalah penempatan komponen antara kapasitor dan resistor. Jika pada low pass filter kapasitor dihubungkan ke ground, maka pada high pass filter kapasitor dihubungkan secara seri dengan input. Tujuannya adalah seperti tadi, bahwa pada kapasitor berlangsung yang namanya reaktansi kapasitif atau XC, yang rumusnya sama dengan 1/2 pi FC. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka reaktansi kapasitif akan semakin rendah. Nah, jika frekuensi yang masuk pada input ini semakin tinggi, maka reaktansi kapasitif pada kapasitor akan bernilai rendah, sehingga arus cenderung menuju ke bagian input dari penguat. Arus pada frekuensi tinggi menuju ke input penguat. Sedangkan arus pada frekuensi rendah atau frekuensi rendah tidak akan diloloskan dan dibuang ke ground melalui R3 ini. Untuk
menentukan frekuensi cut off baik pada rangkaian low pass filter aktif maupun high pass filter aktif dapat ditentukan dengan rumus FC atau frekuensi cut off sama dengan 1/2 pi R3 dikalikan C1. Jadi rumusnya 1/2 pi R3 dikalikan C1. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin saya bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Aziz untuk pertanyaannya. Untuk filter high pass atau low pass itu secara terpisah atau bisa digabung, Pak? Oke. Jadi pertanyaannya, apakah filter high pass atau filter high pass dan low pass itu dipasang secara terpisah atau digabung? Oke, dari Mas Wahyu mungkin ada tanggapan? Saya belum terlalu paham. Oke. Karena belum terlalu paham, akan saya jelaskan. Untuk penggunaannya sendiri, baik rangkaian high pass filter dan low pass filter itu tergantung konfigurasi dari rangkaian yang akan kita gunakan. Jadi apakah ingin menggunakan rangkaian untuk meloloskan frekuensi tinggi ataupun frekuensi rendah ataupun kedua-duanya, yaitu kondisional sesuai dengan rangkaian yang kita kehendaki. Tapi ada kalanya kita menggunakan kedua-duanya, baik high pass filter maupun low pass filter. Kalian pasti pernah memainkan musik dengan audio amplifier, pernah kan? Iya, pernah. Oke. Di situ agar nada yang didengarkan di telinga kita enak, ada bagian yang harus diatur, yaitu yang bernama tone control. Di tone control itu ada dua panel umum yang biasanya diatur, yaitu panel bagian bass dan panel bagian treble serta volume. Untuk panel bagian bass itu, dia fungsinya adalah untuk mengatur frekuensi rendah. Sedangkan panel bagian treble itu fungsinya adalah untuk mengatur frekuensi tinggi. Jadi pada bagian bass itu biasanya menggunakan rangkaian low pass filter, sedangkan pada bagian high-nya atau treble-nya itu dia menggunakan rangkaian high pass filter. Nah, dari kedua low pass dan high pass tadi nantinya akan diteruskan ke rangkaian pencampur, yaitu mixer. Sehingga antara low pass filter dan high pass filter bisa masuk frekuensi keduanya tanpa saling menghilangkan frekuensi, baik high pass maupun band pass, seperti itu. Bisa dipahami, Mas Aziz? Bisa, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Selanjutnya adalah kurva respon frekuensi ideal. Jadi pada yang namanya rangkaian filter itu ada yang namanya kurva respon frekuensi. Jadi pada frekuensi rendah dia seperti apa dan pada frekuensi tinggi dia seperti apa. Oke. Nah, pada rangkaian low pass filter, kurva respon frekuensi akan cenderung turun pada frekuensi rendah. Jadi pada frekuensi 0 sampai dengan frekuensi cut off FL, dia akan pada posisi high. Nah, pada frekuensi cut off dia akan langsung turun sampai ke frekuensi tinggi. Nah, ini adalah untuk respon frekuensi ideal. Tapi pada kenyataannya kita tidak akan mendapatkan kurva respon frekuensi seperti ini. Tapi pada penerapan sesungguhnya nantinya kurva respon frekuensi untuk low pass filter yang kita dapatkan adalah dia cenderung landai seperti ini. Jadi pada frekuensi cut off dia akan mulai landai sampai ke titik 0. Jadi tidak mungkin kita dapatkan frekuensi cut off yang benar-benar ideal, langsung tegak lurus seperti ini. Nah, kualitas dari low pass filter bisa ditentukan dari tingkat kelandaian dari kurva ini. Semakin dia landai seperti ini, berarti respon frekuensi semakin jelek. Tapi semakin dia curam kurvanya, berarti dia low pass filter semakin bagus. Seperti itu. Berarti pula untuk high pass filter sama.
Tapi dia naiknya adalah pada saat frekuensi cut off high. Langsung naik sampai pada frekuensi tertentu. Di sini juga sama dengan low pass filter, di mana kurva yang akan kita dapatkan adalah kurva landai, bukan kurva curam atau tegak lurus seperti ini. Itu adalah penjelasan tentang kurva respon frekuensi dari filter ideal. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum, belum, Mbak. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya akan bertanya kepada kalian, salah satu dari kalian. Oke. Dari filter high pass filter dan low pass filter, tadi masuk ke dalam golongan filter aktif. Yang saya jelaskan adalah golongan filter aktif. Dari filter aktif tadi, apa yang karakteristik yang umum atau karakteristik yang ada pada filter aktif? Silakan, ada yang bisa menjawab? Filter aktif itu menggunakan, kalau tidak salah Pak, menggunakan rangkaian komponennya itu R, C, dan op-amp, dan itu penguatannya itu lebih dari 1. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Mungkin dari Mas Aziz ada tanggapan? Mungkin tambahan. Oke. Jadi itu Oke, mohon maaf, Aziz, Mas Aziz, suaranya putus-putus, Mas. Oke. Terima kasih dari Mas Wahyu dan Mas Aziz untuk tanggapannya. Jadi yang karakteristik umum pada filter aktif, saya kuatkan lagi, adalah dia menggunakan rangkaian penguat op-amp sebagai tambahannya atau penguatannya. Sehingga penguatan pada filter aktif, dia nilainya lebih dari sama dengan 1. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan dari apa yang telah saya sampaikan hari ini? Silakan. izin menyimpulkan, Pak. Oke, Mas Aziz, silakan. Kalau keliru nanti bisa dibenahi. Oke. Jadi yang saya pelajaran hari ini adalah mengenai filter, khususnya filter aktif. Nah, dari filter aktif tadi ada 2 jenis, yakni low pass filter dan high pass filter. Kalau yang low pass filter itu filter untuk melewatkan frekuensi rendah dan memblokir frekuensi tinggi. Kalau yang high pass filter itu sebaliknya, jadi melewatkan frekuensi tinggi dan memblokir frekuensi rendah. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Aziz. Dari Mas Wahyu, mungkin ada tambahan ataupun tanggapan? Menambahkan sedikit, Pak, tentang kurva respon filter tadi. Tidak sepenuhnya ideal mungkin waktu penggunaan. Ada kecenderungan kelandaian dari kurvanya. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari kalian berdua. Jadi saya sampaikan lagi bahwa yang kita bahas pada hari ini adalah tentang filter frekuensi, yaitu rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menyaring frekuensi tertentu sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan. Filter frekuensi dibagi menjadi 2, yaitu filter pasif dan filter aktif. Filter pasif dia menggunakan komponen-komponen pasif, sedangkan pada filter aktif dia menggunakan komponen pasif dan komponen aktif op-amp sebagai penguat. Pada fokus pembahasan kita hari ini, kita membahas tentang filter aktif, high pass filter, dan low pass filter. Filter aktif low pass filter fungsinya adalah filter yang berfungsi untuk meloloskan frekuensi rendah. Sedangkan high pass filter merupakan filter frekuensi aktif yang berfungsi untuk meloloskan frekuensi tinggi. Baik filter low pass filter maupun high pass filter, dia memiliki kurva respon filter yang tidak ideal, yang ideal, di mana pada saat penerapannya atau aplikasinya di dunia nyata, kita tidak akan mendapatkan kurva respon filter yang ideal, seperti yang ada di rumus-rumus ataupun
yang ada di teori. Tapi yang kita dapatkan adalah kurva respon frekuensi yang cenderung landai. Seperti itu. Oke, untuk tugas di rumah, silahkan yang pertama, kalian cari contoh penerapan filter aktif, baik low pass filter ataupun high pass filter, silahkan salah satu diputuskan pada rangkaian elektronika. Yang kedua, gambar contoh rangkaian yang kalian dapatkan tersebut. Nah, setelah kalian gambar, silahkan kalian jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri prinsip kerja dari rangkaian tersebut. Seperti itu. Oke, untuk tugasnya, apakah ada yang ditanyakan? Dikumpulkan kapan, Pak? Untuk pengumpulannya adalah saya beri waktu 1 minggu sampai pertemuan berikutnya. Silakan dikumpulkan, dikirimkan ke email saya ahwanur33@gmail.com. Nanti saya infokan bagaimana untuk cara-cara atau untuk penyusunan laporannya dan untuk pengirimannya di grup WhatsApp kelas kita. Oke, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang penerapan rangkaian digital. Jadi kita akan membahas tentang IC digital, ada ICN, ICOR, dan yang lain-lain. Oke, sekian tadi adalah perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan berguna untuk bangsa, nusa, bangsa, dan diri kita sendiri. Oke, sebelum mengakhiri perkuliahan, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat terus.